Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budia Dwi Andari. Bagaimana anak-anak kabarnya? Budia harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, terima kasih waktunya karena memberi kesempatan Ibu untuk menjelaskan beberapa materi tentang korespondensi. Kali ini pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang melakukan komunikasi melalui telepon. Ini tergabung dalam KD 3.2. Yang mana nanti untuk prakteknya kalian diharapkan mampu bertelepon maupun menerima panggilan telepon. Baik. Untuk materi kali ini adalah peta konsepnya. Untuk melakukan komunikasi melalui telepon, kita akan membahas apa itu pengertian telepon, apa itu jenis-jenis telepon, macam-macam hubungan telepon, melakukan panggilan telepon yang nantinya dibagi dua, yaitu langkah-langkah menelepon dan teknik menelepon, kemudian menerima panggilan telepon masuk yang juga dibagi dua, yaitu langkah-langkah menerima panggilan telepon masuk dan teknik menerima panggilan telepon masuk. Kemudian berikutnya adalah sikap bertelepon dan terakhir adalah etika bertelepon. Baik, untuk peta konsep ini adalah gambaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian materi yang pertama adalah pengertian telepon. Kalian pasti pernah melakukan telepon. Karena zaman sekarang kita tidak bisa jauh dari namanya telepon ya, apalagi sekarang sudah ada handphone. Zaman dulu, telepon dikenal oleh masyarakat dan diketahui bahwa yang menemukan adalah Alexander Graham Bell. Sejak kita kecil, kita mengenal yang yang menemukan telepon adalah Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Tetapi Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002 menetapkan bahwa Antonio Meucci adalah orang yang menemukan telepon. Kalian bisa search di Google seperti apakah Antonio Meucci. Beliau sudah ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002 di bulan Juni bahwa beliau adalah orang yang menemukan telepon. Antonio Meucci ini adalah seorang imigran dari Italia yang telah menciptakan telepon pada tahun 1849 sebelum Alexander Graham Bell dan menetapkan hasil karyanya pada tahun 1871. Kalau Alexander Graham Bell terkenal menemukan telepon pada tahun 1876. Tetapi untuk Antonio Meucci, dia sudah mempatenkan penemuannya yaitu telepon tersebut pada tahun 1871. Baik anak-anak, itu sedikit sejarah tentang telepon ya, yang dulu kita kenal Alexander Graham Bell, kita beralih lagi. Kita temukan bahwa penemu sebenarnya adalah Antonio Meucci. Baik, telepon sendiri sebenarnya berasal dari kata tele dan pon. Ini adalah bahasa Yunani yang diartikan merupakan mesin yang mengubah suara menjadi energi listrik dan mengirimkannya melalui jaringan telepon. Seperti itu ya. Kemudian, perkembangan awal telepon. Perkembangan awal telepon pertama adalah sebenarnya pertama kali itu adalah telepon manual yang pengaplikasiannya digunakan, telepon awal itu adalah telepon digital. Ini perangkat telepon yang menggunakan teknologi untuk memecah audio atau sinyal video ke dalam kode biner. Ya, seperti kita gunakan zaman dulu, itu namanya telepon digital. Kemudian yang kedua, semakin berkembang ke telepon IP, Internet Protocol. Ini memindahkan hubungan untuk mengganti suara, mengirimkan paket video, dan lain-lain sesuai penyampaian informasi. Jadi, kalau dulu hanya bisa mengirim suara, yaitu telepon digital,
Generasi kedua sudah berkembang, bisa mengirim fax maupun video, dan generasi ketiga, NGX, Next Generation Network, mengubah dari suatu jaringan satu layanan menjadi pengiriman berbagai layanan melalui satu jaringan. Ya, ini yang kita gunakan sekarang yaitu handphone. Kalau zaman ini adalah faksimiil, ya, seperti itu. Kemudian jenis-jenis telepon itu sendiri ada banyak sebenarnya, tapi di sini dibedakan menjadi dua, berdasarkan kapasitas atau kemampuan peralatan. Kemudian yang kedua, berdasarkan tempat peletakan atau penggunaan telepon. Kita bahas yang berdasarkan kapasitas atau kemampuan peralatan. Di sini ada intercom. Intercom, kalian harus tahu, intercom itu berasal dari kata intercommunication, yaitu alat komunikasi yang hanya dapat digunakan di dalam lingkungan internal organisasi atau perusahaan. Ini biasanya diletakkan di tiap-tiap bagian kantor sehingga pada saat karyawan ingin menghubungi kantor A, bisa langsung mencet dengan kode yang sudah ditentukan dalam lingkungan kantor tersebut. Ini bentuknya intercom. Jadi hanya untuk menghubungkan antar bagian saja, tidak bisa digunakan untuk melakukan telepon di luar perusahaan. Itu intercom ya. Kemudian pesawat tunggal. Pesawat tunggal merupakan pesawat yang telah digunakan di rumah-rumah untuk melakukan komunikasi jarak jauh, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Budiah rasa untuk saat ini sangat sedikit penggunaan pesawat tunggal ini, karena kita sudah beralih yang namanya handphone. Handphone lebih fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana ya. Untuk telepon ini atau pesawat tunggal ini, dia tidak bisa dibawa kemana-mana, hanya diletakkan di satu tempat saja, tetapi bisa menghubungkan baik internal maupun eksternal. Kemudian ada yang ketiga adalah PMBX, Private Manual Brand Exchange. Merupakan pesawat telepon yang mengharuskan menghubungi operator terlebih dahulu sebelum melakukan panggilan. Kalau zaman dulu sering dikenal dengan kalau telepon ke operator tuh SLI, saluran langsung internasional. Telepon dulu kodenya 007, baru kita akan disambungkan dengan nomor yang akan kita tuju sebelumnya. Kemudian ada lagi PABX. PABX itu adalah Private Automatic Branch Exchange. Ini merupakan pesawat telepon yang digunakan untuk melakukan panggilan tanpa melalui operator, jadi langsung. Tapi alatnya lebih ribet ya, PMBX dan PABX. Kemudian ada loudspeaking telepon. Loudspeaking telepon adalah mesin penjawab. Ini maksud saya pengeras suara. Jadi kalau ada telepon masuk, tanpa kita menggunakan gagang telepon, langsung pencet speaker, itu otomatis suaranya akan keluar lebih keras. Seperti kalau kita menerima panggilan telepon di handphone, ada keterangan speaker, kita pencet pasti suaranya lebih keras dibandingkan pada saat tidak kita pencet. Kemudian switchboard adalah papan sambung atau panel yang lebar dengan saklar-saklar dan peralatan lain berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Ini seperti ini ya, switchboard. Kemudian yang terakhir ada telepon answering machine, telepon penjawab. Ini merupakan alat yang berfungsi untuk menjawab setiap pesan atau panggilan yang masuk. Kita bisa cek, kalian sendiri bisa cek sendiri. Di handphone kalian, kalau kalian berlangganan nada pesan, itu otomatis yang akan melepon kita ketika kita sedang sibuk pasti muncul tinggalkan pesan setelah tanda tit. Nah, itu otomatis rekaman suara yang kita terima terekam di situ dan ada biaya tertentu. Ya, kalau ini tidak, dia adalah berupa mesin, tinggal kita sambungkan dengan telepon dan kita aktifkan, otomatis terekam di sini. Di sini ada kayak micro SD, jadi kita bisa putar ulang kembali. Baik, itulah tadi berdasarkan kapasitasnya ya, jenis-jenis telepon berdasarkan kapasitasnya. Terus yang kedua adalah jenis telepon berdasarkan tempat peletakannya. Jadi cara meletakkan telepon itu. Pertama ada telepon meja, ada telepon dinding, dan telepon genggam. Kalau telepon meja otomatis hanya bisa diletakkan di meja, bagian-bagian yang datar.
Kemudian kalau telepon dinding ini bisa ditempelkan di dinding. Kalau telepon genggam itu lebih fleksibel, yaitu berupa handphone, bisa dibawa kemana-mana tanpa kabel, tanpa tempat ya. Itu tadi ya, berdasarkan jenis atau berdasarkan tempat perletakannya. Itu tadi dua jenis telepon, ada berdasarkan kapasitas dan yang kedua berdasarkan letak. Kemudian kalau kita sudah mengenal alat telepon, kita harus tahu hubungan telepon. Di sini hubungan telepon saya menjelaskan ada 4. Hubungan antar bagian, hubungan lokal, hubungan interlokal, dan hubungan internasional. Sebenarnya untuk pertemuan kemarin sudah kita bahas, tetapi kita mengulang lagi biar kalian lebih ingat lagi ya. Hubungan antar lokal itu sendiri adalah hubungan yang dilakukan di dalam lingkungan kantor, berarti kita menggunakan intercom. Sedangkan hubungan lokal adalah hubungan yang dilakukan dalam satu kota, Magetan. Misalnya kamu nelpon temanmu di rumahnya Selosari, kamu sendiri rumahnya Sukawinangun. Jadi hubungan antara telepon Sukawinangun dengan Selosari itu namanya hubungan lokal. Kita tidak perlu memencet kode area. Jadi langsung pencet nomornya. Misal 892431, langsung pencet itu. Tetapi untuk yang ketiga ada hubungan interlokal, itu adalah hubungan jarak jauh antar kota, antar provinsi, tetapi dalam satu wilayah negara. Ya tadi, kamu rumahnya Selosari, pengen menghubungi saudaramu di Solo. Tidak bisa langsung mencet nomornya 773345, tidak bisa. Tidak seperti kamu menghubungi temanmu yang di Sukawinangun tadi. Karena ini hubungan interlokal, berarti kamu harus mengikutkan kode lokal area di Solo. 0271, itu kode Solo ya, 0271, baru kita mencet nomor teleponnya 773344, seperti itu. Setiap kota pasti memiliki kode telepon. Ya, di sini Budia tidak bisa menjelaskan kode telepon satu persatu, nanti kita search sendiri ya, kita catat di buku kalian masing-masing kode daerah mana, kodenya apa, begitu ya. Kemudian yang keempat, ada hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan antar negara. Jadi kodenya beda lagi. Kodenya menggunakan kode internasional 001 atau 008. Ya, itu untuk panggilan internasional. Setelah itu baru menekan nomor kode negara, nomor kode area, dan nomor yang dituju. Misal Budia di Malaysia, pengen menelepon keluarga di Magetan. Jadi Budia coba menekan kode internasional dulu 008 plus atau 62 0351 892 431. Jadi ada kode internasional, kode negara, kode area. Maksudnya area adalah area daerah mana yang kita tuju, dan baru kode nomor telepon. Seperti itu ya. Jika belum jelas, bisa kalian bertanya lewat forum di grup Google Classroom ya. Kemudian kita akan tahu, setelah kita tahu hubungan telepon, kita harus tahu tata cara bertelepon. Karena jurusan kita adalah otomatisasi tata kelola perkantoran yang berhubungan dengan kantor, otomatis kita akan berhubungan dengan banyak orang. Di kantor, kita tidak lepas dengan namanya komunikasi. Komunikasi yang sering dilakukan adalah komunikasi langsung, yaitu bisa dengan cara bertelepon. Nah, dari sini yang kita akan bahas ada dua, yaitu melakukan panggilan telepon keluar dan menerima panggilan telepon masuk. Kita bahas yang melakukan panggilan telepon keluar. Baik, yang pertama adalah melakukan panggilan telepon keluar. Langkah-langkah yang harus kita tempuh atau kita lakukan, yaitu pertama, pastikan tujuan melakukan telepon. Jadi kita memilih atau menulis semua tujuan yang kita ingin sampaikan di telepon di dalam kertas, atau biasa kita gunakan adalah block note ya. Kemudian siapkan alat tulisnya, ATK, block note maupun telepon, nomor telepon maksud saya ya. Jadi ada block note, kita tulis semua
mulai dari nama yang akan kita telepon, nomor telepon, jam berapa kita akan menelepon, isi dari pesan telepon tersebut kita catat di blok note, sehingga nanti mempermudah kita dalam penyampaian informasi. Yang ketiga, angkat gagang telepon, tekan nomor yang dituju. Ingat, untuk mengangkat gagang telepon kita gunakan tangan kiri. Sedangkan untuk memencet tombol telepon kita gunakan tangan kanan. Yang keempat, jika sudah tersambung, ucapkan salam, pastikan nomor yang dituju benar. Karena kita ini di kantor, jadi kita sebutkan atau kita sebutkan salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Misalnya seperti ini. Selamat pagi, apakah benar ini PT Yasa? Seperti itu. Tetapi biasanya kalau kita berhubungan antar kantor, pasti yang menerima telepon langsung mengucapkan selamat pagi PT Yasa, ada yang bisa kami bantu, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, sampaikan identitas diri dan kantor, kemudian sampaikan tujuan melepon. Jadi seperti ini. Selamat pagi, saya Dia dari CV Yasa. Bisakah bertemu Bapak X? Seperti itu. Jadi sebutkan nama Anda. Kalau perlu jabatan Anda itu apa, nama perusahaan, dan siapa yang Anda cari. Kemudian yang keenam, berbicara sesuai etika. Sesuai etika di sini maksudnya menggunakan bahasa sopan santun. Bahasa yang baik ya. Kemudian yang ketujuh, jika selesai ucapkanlah salam dan terima kasih. Yang kedelapan, tutup dan letakkan gagang telepon dengan perlahan. Kenapa seperti itu? Agar terkesan baik kepada yang menerima telepon tadi ya. Tetap kita meletakkan gagang telepon itu dengan perlahan. Itu tadi melakukan panggilan telepon keluar. Kemudian kalau kita melakukan panggilan telepon keluar, kita harus tahu tekniknya. Ada 3 teknik di sini. Teknik persiapan, teknik menelepon, dan teknik menutup. Kita bahas yang tahap persiapan dulu. Tahap persiapan ini yang perlu kita siapkan ada 3, yaitu siapkan nomor telepon yang akan dituju, siapkan buku catatan untuk menulis catatan atau pesan telepon, dan ketiga, tentukan nama orang yang akan dihubungi. Hal ini yang harus diingat. Nama orang tidak lengkap jika tidak disertai dengan jabatan. Takutnya di dalam satu kantor ada 2 atau 3 orang yang namanya sama. Sehingga sebutkan nama orang atau tuliskan nama orang dan jabatan sekalian. Itu tahap persiapan. Kemudian tahap menelepon. Pertama, angkat gagang telepon, tekan nomor telepon yang dituju, dengarkan nada panggil. Dengarkan nada panggil ya. Kemudian jika nada panggil sibuk, segera letakkan gagang telepon. Jangan kita tunggu sampai nada itu nada sambung ya. Kemudian yang ketiga, apabila sambungan terhubung dan penerima mengangkat telepon, pastikan jika kita menghubungi nomor yang benar ya. Kemudian yang keempat, utarakan identitas, maksud, dan tujuan. Yang kelima, sampaikan dengan jelas maksud dan tujuan menelepon. Yang keenam, catat informasi penting dari pembicaraan yang dilakukan. Dan yang ketujuh, jika sudah selesai, ucapkan salam dan terima kasih. Tahap meletakkan gagang telepon atau tahap penutup ya. Seperti yang Budia bilang tadi, setelah selesai melakukan telepon, letakkan gagang telepon secara perlahan dan hati-hati untuk memberikan kesan yang baik. Kemudian, kita lanjut ke menerima panggilan telepon. Menerima panggilan telepon ada 2, yaitu langkah menerima panggilan telepon masuk dan teknik menerima panggilan telepon masuk. Untuk langkah menerima panggilan telepon masuk, langkah yang kita gunakan pertama adalah siapkan kertas dan alat tulis. Ini kertas dan alat tulis harus selalu tersedia di dekat pesawat telepon ya. Ini sangat berguna sebagai pencatat ya. Pencatat semua panggilan telepon dan untuk mencatat hal-hal saat kita berbicara
dengan seseorang dan informasi yang diberikan adalah bersifat penting. Jadi kita harus mencatat di selembar kertas atau kita kenal LPT ya. Kemudian mengangkat telepon sebelum berdering 3 kali. Kalau kita bekerja di kantor, kita tidak boleh membiarkan telepon itu berdering 3 kali walaupun kita sesibuk mungkin ya. Penerima telepon harus sigap dalam menerima panggilan telepon dan tidak membiarkan telepon berdering lebih 3 kali ya. Saat diangkat kita harus berucap dengan Rani di sini, maksud saya begini. Selamat pagi, dengan dia di sini, selamat pagi, dengan dia, CV Yasa. Begini. Selamat pagi, CV Yasa, dengan dia di sini, ada yang bisa saya bantu? Seperti itu ya, cara mengangkat telepon yang baik. Kemudian bicara dengan nada suara yang tepat dan menyenangkan. Tinggi rendahnya itu kita atur ya. Walaupun kita sedang emosi atau ada suatu masalah, kita tidak boleh membawa suasana hati kita pada saat mengangkat telepon. Jadi kita tetap santai, tinggi rendah nada kita atur sesuai etika bertelepon ya. Kalau kita sudah mengatur tinggi rendah nada dan disesuaikan, kita bisa langsung berbicara dengan gaya yang menyenangkan ketika terdengar oleh penelepon. Jadi menyenangkan itu gimana ya? Santai tetapi sopan ya. Kemudian yang keempat, menyimak pembicaraan. Ini aktivitas yang sangat penting dalam komunikasi melalui telepon sebagai bentuk perhatian kepada penelepon. Dengarkan penelepon berbicara sampai selesai. Jangan pernah memotong pembicaraan penelepon ya. Jika ada hal yang kurang jelas, usahakan ditanyakan setelah penelepon selesai bicara ya, itu ya. Kemudian yang kelima, mencatat pesan saat bertelepon. Yang kelima, mencatat pesan merupakan tugas penting bagi penerima panggilan telepon. Informasinya sebaiknya ditulis pada LPT yang sudah diberikan pihak kantor ya. Kemudian yang keenam, konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan saat akan menyambungkan telepon. Jadi misal ada yang mencari pimpinan kita tanyakan dulu kepada pimpinan, jangan langsung kita menyambungkan telepon ke pimpinan. Jadi kita cek dulu apakah pimpinan mau menerima atau tidak. Kemudian yang ketujuh, mengakhiri percakapan dengan ucapan terima kasih. Contohnya seperti ini, terima kasih telah menghubungi CV Yasa. Maksud seperti ini. Baik Bapak, terima kasih, pesan akan segera saya sampaikan dan terima kasih telah menghubungi CV Yasa. Yang berikutnya adalah teknik menerima panggilan telepon masuk. Di sini ada cara mengangkat telepon. Teknik cara mengangkat telepon. Teknik yang dilakukan pertama kali saat menerima panggilan telepon adalah mengangkat telepon. Saat panggilan telepon masuk, segera angkat gagang telepon. Jangan biarkan berdering 3 kali seperti tadi ya. Ingat, saat mengangkat telepon, gunakan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan kita harus langsung mencari LPT dan pulpen ya. Kemudian memberi salam kepada si penelepon. Contoh memberi salam seperti ini. Selamat pagi, CV Adi Jaya di sini. Ada yang bisa saya bantu? Itu kalau kita tidak menyebutkan nama ya. Jadi cuma nama kantor dan ucapan salam. Atau seperti ini. Selamat pagi, CV Adi Jaya dengan Sinta di sini. Ada yang bisa kami bantu? Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan identitas penelepon. Menanyakan identitas penelepon itu sangat penting ya, karena itu adalah untuk isian dari LPT itu tadi ya. Jadi kalau si penelepon itu ngomong terus, kita harus mencari celah ketika si penelepon diam dan langsung tanyakan, maaf, bolehkah saya mengetahui dengan siapa saya berbicara? Atau maaf, dengan siapa ini? Ya, hindari kalimat tanya yang sangat singkat sehingga terkesan berbahasa kasar. Contohnya ini, dengan siapa ya? Siapa ini? Itu tidak boleh ya.
Jadi harus lebih sopan seperti yang Budia sampaikan tadi. Contohnya, maaf, bolehkah saya mengetahui dengan siapa saya berbicara? Itu lebih sopan, ya. Kemudian yang keempat, menanyakan keperluan penelepon. Jadi kita harus tanyakan tetap dengan sopan. Misalnya, dengan Nirmala CV Intan di sini ada yang dapat saya bantu? Atau, maaf, ada yang dapat saya bantu? Seperti itu. Jadi menanyakan keperluan penelepon. Kemudian yang kelima, menghubungkan penelepon dengan pihak yang dituju. Jika sudah mengetahui keperluan penelepon, teknik selanjutnya kita harus menyambungkan si penelepon kepada pihak yang dituju. Namun, jika tidak, penerima telepon dapat memberikan informasi yang dapat dibutuhkan oleh penelepon dengan bahasa yang santun dan ramah. Maksudnya jika tidak di sini, misalnya si penelepon hanya meninggalkan pesan, seperti itu ya. Kemudian menciptakan kesan yang baik. Kesan yang baik itu seperti apa? Misalnya, kita misalnya menerima telepon. Si penelepon ingin berbicara langsung dengan pimpinan. Untuk memberi kesan yang baik, kita ucapkan, dapatkah Bapak menunggu sebentar? Seperti itu ya, jangan ada yang singkat. Oh iya, sebentar, jangan hindari kata seperti itu ya. Kemudian kita mengatur suara dalam bertelepon. Ya, jadi yang ketujuh, mengatur suara dalam bertelepon. Suara dapat menampilkan karakter kita ya. Suara saat bertelepon itu sangat penting ya, karena informasi hanya bisa disampaikan dengan suara yang jelas dan tepat. Suaranya biasa aja, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu terlalu keras maupun terlalu pelan, standar saja ya. Kemudian yang 8, menerima telepon salah sambung. Jika kita menghadapi telepon salah sambung, contoh jawaban atau kalimat yang tepat ketika kita menerima telepon salah sambung begini. Maaf, Anda salah sambung. Di sini kantor Bulog. Cobalah cermati kembali nomor yang Anda tuju. Jangan seperti ini. Maaf, salah sambung. Langsung ditutup brek gitu, enggak boleh ya. Jadi kita harus mengucapkan dengan kalimat yang sopan. Kemudian itu tadi 8 teknik yang perlu kalian ketahui untuk menerima panggilan telepon. Selanjutnya kita akan membahas tentang 7C. Yang kemarin pertemuan kemarin kita bahas, ini kalau kemarin tentang komunikasi kantor, ini adalah 7C pada saat bertelepon. Baik, dalam bertelepon kita mengenal dengan istilah 7C ya. Di sini Budia menuliskan 7C tersebut. Pertama adalah caring. Caring dalam hal ini dimaksud bahwa saat menerima telepon harus menunjukkan sikap memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat informasi yang disampaikan. Itu namanya caring ya. Kemudian yang kedua ada committed. Committed ini dimaksudkan sebagai sebuah loyalitas atau sikap merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan. Jika saat bertelepon lawan bicara sedang membicarakan sesuatu yang tidak diketahui, maka penerima telepon harus menunjukkan sikap tanggung jawab, tidak melempar masalah kepada orang lain, dan sedapat mungkin harus diselesaikan sendiri terlebih dahulu. Itu namanya committed ya. Kemudian yang ketiga adalah confident. Confident itu adalah percaya diri. Ini bermakna bahwa saat menerima telepon, penerima telepon harus memiliki sikap penuh keyakinan sehingga lawan bicara tidak ragu menyampaikan informasi kepada si penerima telepon. Jika ada suatu masalah, petugas penerima telepon harus yakin saat merespon hal yang disampaikan oleh lawan bicara tanpa merendahkan diri sendiri. Kemudian yang keempat ada considerate. Considerate ini merupakan sikap yang bersahabat dan menjaga emosi penelepon. Sikap bersahabat dapat membantu penelepon tenang dalam menyampaikan pesan. Terkadang dijumpai penelepon yang tidak dapat mengontrol emosinya.
Oleh karena itu, seorang yang bertugas menerima telepon harus dapat menjaga emosi penelepon dengan respon yang cepat. Kemudian yang kelima adalah control it. Ini merupakan pengendali. Kita harus menahan emosi kita pada saat menerima telepon. Penerima panggilan telepon harus mampu menjaga dan mengontrol emosi saat menghadapi penelepon yang marah-marah atau kecewa. Kita tidak boleh ikut-ikutan marah, tetapi kita harus tahan. Ya. Kemudian kreatif. Ini merupakan kebutuhan yang diperlukan si penerima telepon. Ini kita harus kreatif mungkin. Ya. Dibutuhkan kreativitas petugas penerima telepon agar aktivitas penerima panggilan telepon dapat berjalan lancar dan informasi yang diperoleh dari komunikasi dapat terdokumentasikan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada contagious. Ini merupakan cara memelihara keakraban, kegembiraan, kesejukan, dan kedamaian kepada penelepon. Meskipun belum mengenal penelepon secara dekat, seseorang harus bertugas menerima panggilan telepon, perlu memperlihatkan keakraban sehingga penelepon pun nyaman berkomunikasi dengan kita. Baik, itu tadi 7C dalam bertelepon ya. Kemudian di sini ada etika bertelepon di kantor. Ya. Etika bertelepon ini ada 11. 1. Selalu sediakan alat tulis, kertas, dan buku telepon di dekat telepon. Yang kedua, perhatikan cara memegang gagang telepon. Yang ketiga, tulis semua informasi yang dapat diperlukan sebelum melakukan telepon. Yang keempat, mengatur nafas dengan baik. Yang kelima, hindari kata halo. Yang keenam, fokus dalam mendengarkan. Yang ketujuh, memberikan tanggapan yang baik. Yang kedelapan, berbicara dengan sopan dan menyenangkan. Yang kesembilan, atur intonasi dan tempo bicara. Yang kesepuluh, tawarkan bantuan terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembicaraan. Yang ke-11, ucapkan terima kasih. Ini adalah etika bertelepon secara umum ya. Kemudian, etika menerima panggilan telepon ini ada 5. Baik panggilan telepon luar saluran langsung, di luar saluran langsung ya. Ini maksudnya di luar saluran langsung ini maksudnya saluran yang pertama adalah sambungan etika menerima panggilan telepon masuk dari luar melalui saluran langsung. Saluran telepon sendiri ada 2, yaitu saluran langsung tidak melalui operator dan saluran tidak langsung melalui operator. Ini etikanya. Pertama, menyebutkan identitas diri dan nama perusahaan tempat kerja. Kedua, mengucapkan salam. Dan ketiga, menanyakan maksud dan tujuan menelepon. Contohnya seperti ini. Selamat pagi, Isna dari CV Nuria. Di sini ada yang dapat saya bantu, Bapak? Yang kedua, etika menerima panggilan telepon masuk dari luar melalui saluran tidak langsung. Kalau saluran tidak langsung ini berarti kita melalui operator. Jadi etikanya 1, menyebutkan nama bagian atau unit kerja. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, menanyakan maksud menelepon. Contohnya, bagian HRD di sini, selamat pagi, ingin bicara dengan siapa? Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, etika menerima panggilan telepon masuk dari penelepon yang belum dikenal. Saat menerima panggilan telepon masuk, kita tidak dapat mengontrol siapa saja yang dapat melakukan panggilan tersebut. Ya. Kadang ada kasus, ada penelepon yang belum kita kenal. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, seorang petugas penerima telepon harus mengantisipasinya. Pertama, proses awal sama seperti saat kita menerima telepon. Yang kedua, jika penelepon hanya ingin berbicara dengan pihak yang dituju dengan mengatakan maksud tetapi belum menyebutkan identitas, penerima telepon tetap harus menanyakan identitas. Yang ketiga, jika penelepon sudah menyebutkan identitas, segera hubungan kepada orang yang dituju. Yang keempat, jika penelepon hanya mengatakan keperluan saja, cukup kita tulis di LPT. Yang kelima, jika penelepon hanya mengatakan identitas saja dan tidak mau menyampaikan keperluan, tetap kita tulis di LPT. Nanti kita sampaikan kepada pihak pimpinan atau orang yang dituju. Kemudian yang kelima, yang keempat, etika menerima panggilan telepon masuk
dari penelepon yang dikenal. Jika pihak penelepon belum dikenal, penerima panggilan telepon harus menanyakan identitas. Tetapi, beda halnya dengan penelepon yang sudah dikenal. Maka langkah formal seperti menanyakan maksud dan tujuan sudah tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun demikian, penerima telepon harus tetap ramah dan bersahabat serta tetap memperhatikan etika bertelepon secara umum ya. Kemudian yang terakhir, untuk pimpinan. Ini maksudnya etika menerima panggilan telepon masuk dari penelepon untuk pimpinan. Ini ada etika yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, menyebutkan identitas diri dari nama perusahaan. Yang kedua, mengucapkan salam sesuai waktu saat itu. Yang ketiga, menanyakan, ada yang dapat saya bantu atau ingin bicara dengan siapa? Yang keempat, setelah mengetahui identitas penelepon, langsung dihubungkan dengan pimpinan dengan menyebutkan nama penelepon yang ingin bicara. Seperti itu etika-etika yang kita perlukan pada saat melakukan panggilan telepon maupun menerima panggilan telepon. Budia ucapkan terima kasih hari ini sudah mendengarkan materi yang Budia sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk keterampilan kita akan ketemu di Google Classroom dengan beberapa tugas yang ada di sana. Baik, terima kasih waktunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.